Shalom. Hai adik-adik di rumah, kakak-kakak pengasuh di sekolah minggu. Shalom semuanya. Shalom. Selamat ketemu lagi bersama-sama dengan kakak-kakak pengasuh. Adik-adik pasti sudah rindu sekali untuk bertemu dengan kakak-kakak yang ada di gereja. Nah, hari ini kita memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu perdana di gereja Silo Entrop. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah jaga, lindungi kita sekalipun di tengah masa pandemi COVID-19. Pasti adik-adik rindu kan sama kakak-kakak pengasuhnya, rindu beribadah juga di gereja bersama-sama dengan teman-teman, ya kan? Nah, kakak-kakak pengasuh juga begitu ya kan Kakak Mei? Iya, kita semua sudah rindu sekali sama adik-adik. Tapi kita selalu berdoa supaya adik-adik semua tetap sehat dan semangat, ya. Nah, hari ini bertepatan juga kita beribadah, ada peringatan Hari Doa Syukur Par Setanah Papua yang diperingati pada tanggal 2 Juli yang lalu. Nah, hari ini kita baru memperingatinya bersama-sama sekaligus dengan ibadah perdana. Kita mengucap syukur bersama-sama dengan semua anak-anak sekolah minggu di atas tanah Papua karena Tuhan Yesus mengasihi semua anak di dunia, termasuk kita semua anak-anak yang ada di tanah Papua dan kita yang ada di sekolah minggu Silo Entrop. Ya, mari kita beribadah kepada Tuhan, kita menyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan, nanti akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta F. Mandoen STH, cerita firman Tuhan buat kita semua. Nah, adik-adik di rumah, ayo siapkan diri, siapkan hati, kita memuji Tuhan. Kita mengawalinya dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta ikut. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta ikut. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati senang. Haleluya, Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya di dalam Yesus Tuhan. Kita masih menyanyi memuji Tuhan. Kita berdiri, kita mau bilang bahwa Allahku itu besar, kuat, perkasa, tiada yang melebihi Dia. Ya, kita melewati segala sesuatu sampai dengan hari ini masih sehat, masih kuat, itu karena Allah kita yang maha kuat. Kita menyanyi bersama dengan gerakan, kita penuh semangat dan sukacita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang
lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, adik-adik, kita semua pasti senang, pasti bergembira karena setiap hari kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita menyanyi lagi lagu yang mau bilang hati senang. Hati senang. Hati senang. Hati senang. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, adik-adik sekalian, senangkah hatinya? Kita akan lanjut lagi memuji Tuhan dengan lagu berikut yang mau bilang Allah itu kasih. Jadi kita harus saling mengasihi. Kita berdiri semua untuk melakukan gerakan kasih, kasih, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, kita masih menyanyi memuji Tuhan dengan gerakan ayo jongkok semua. Kita mau menyanyi lagu Kudaki Daki Daki. Masih ingat toh? Oke, siap. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, kudaki daki, kudaki daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam,
Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang Luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, aha aha, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik semua yang di rumah, kakak-kakak pengasuh, kita akan buka ibadah kita dengan berdoa. Semuanya duduk yang manis ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami anak-anak, sehingga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun kami para pengasuh saat ini boleh beribadah kepadamu dalam ibadah perdana kami sekolah minggu Silo Entrop. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami juga memperingati hari doa syukur anak-anak sekolah minggu atau PAR GKI setanah Papua. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh mengasihi kami anak-anak sekolah minggu di Papua. Kami akan buka ibadah kami dengan kasih Allah yang sungguh nyata, yaitu kasih Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa membuka ibadah ini. Amin. Ya, adik-adik, kita masih memuji Tuhan lagi. Kita akan membawa persembahan dengan pujian Kami Bawa Pujian. Semuanya menyiapkan persembahan di rumah ya. Kita akan membawa persembahan bagi Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Ya, adik-adik sekalian, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta F. Mandoen STH. Adik-adik siapkan hati semua, kita akan datang dalam doa untuk membaca dan mendengarkan cerita. Kita akan menyanyi pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Mama Pendeta mau ajak anak-anak semua yang berada di rumah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan kami manusia dan menempatkan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami sungguh bersyukur sebab kami dipanggil menjadi anak-anak-Mu. Dan pada saat ini, kami anak-anak-Mu sungguh mengucap syukur oleh karena Tuhan memperkenankan kami ada dalam persekutuan ibadah syukur, bahkan hendak mendengar firman-Mu. Untuk itu, hamba mohon supaya Roh Kudus menolong, memampukan kami anak-anak, supaya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Bahkan sebagai anak-anak-Mu kami percaya firman-Mu adalah kekuatan yang memberi kami selamat. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberi kepada kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami minta ampun atas segala dosa-dosa kami, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan baca Injil Matius pasal 19 ayat 13, 14 dan 15. Injil Matius pasal 19 ayat 13, 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian bacaan firman Tuhan bagi kita saat ini secara khusus pada ayatnya yang ke-14 bagian B, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi-halangi mereka. Bagian ini menjadi moto dari sekolah minggu GKI di Tanah Papua, dan kaitan dengan ibadah syukur anak dan remaja. Untuk itu sengaja Mama Pendeta mengingatkan kita kembali untuk melihat Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15 secara khusus berbicara tentang moto dari anak-anak sekolah minggu. Biarkan anak-anak itu janganlah menghalangi-halangi mereka datang kepadaku. Ya, untuk memahami bagian ini, Mama Pendeta mau kasih contoh yang sangat sederhana bagi kita sebagai masyarakat berbangsa. Dalam negara ini kita memiliki seorang presiden. Presiden ketika hendak melakukan tugas-tugasnya, dia akan diikuti oleh beberapa pengikutnya atau kita bilang ajudannya gitu. Ketika melakukan tugas ke daerah, ke tempat-tempat lain, pasti diikuti oleh beberapa petugas yang mengikutinya dan sering disebut dengan pengawal-pengawal atau pengikut. Ya, ini mereka menemani ketika presiden melakukan tugas di tempat-tempat lain.
Bagian firman Tuhan kita Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15 ini berbicara tentang Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus melakukan tugas tanggung jawabnya, Yesus tidak sendirian. Yesus bersama pengikut-pengikutnya. Murid-muridnya yang setia mengikuti Yesus kemana, ke tempat-tempat di mana Yesus melakukan pelayanan, bahkan menyembuhkan orang, membangkitkan orang. Yesus melakukan mujizat, dan ini selalu dikawal oleh para murid-murid. Di suatu waktu tertentu, Yesus dan murid-muridnya itu beristirahat. Dan dalam bagian pembacaan kita ini dikatakan bahwa orang-orang membawa anak-anak. Siapa orang-orang itu? Orang-orang ini adalah ibu-ibu, orang tua dari anak-anak, membawa anak-anak ini kepada Yesus. Mengapa mereka harus bawa anak-anak ini kepada Yesus? Pertama, bahwa Yesus ini sudah dikenal. Yesus punya reputasi. Yesus dikenal dengan cara mengajarnya, cara melayaninya, bahkan Yesus dikenal dengan berbagai mujizat yang dilakukan. Yesus memiliki kekuatan, bahkan Yesus memiliki kesucian. Sehingga Yesus ini kenal kalangan orang banyak. Dan itulah bagi orang tua anak ini, Yesus yang memiliki kekuatan, kuasa itu, kalau anak-anak ini diantar kepada Yesus, maka Yesus akan memberkati mereka. Yesus akan memberkati anak-anak ini punya masa kehidupan yang baik. Itulah sebabnya para ibu-ibu mengantar anak-anak ini datang kepada Yesus. Dan ketika mereka hendak bertemu dengan Yesus, para murid-murid yang mengikut Yesus, yang mengawal Yesus dalam pelayanan, ini kemudian melarang para orang tua ini mengambil anak-anak, mengantar anak-anak mereka kepada Yesus. Mengapa mereka melarang? Dalam pikiran mereka sebagai para murid, pengikut Yesus, mereka merasa bahwa Yesus seharian melakukan tugas tanggung jawabnya, mengajar banyak orang, melakukan mujizat-mujizat, sehingga Yesus butuh waktu untuk istirahat. Dan tidak boleh ada yang mengganggunya. Itulah sebabnya para murid melarang para orang tua mengambil anak-anaknya kepada Yesus. Tetapi justru sebaliknya, Yesus bereaksi sebaliknya. Jangan melarang anak-anak itu, biarkan anak-anak itu datang padaku. Sebab Yesus sangat mencintai anak-anak. Yesus rindu memeluk anak-anak, memangku mereka, merangkul mereka, bahkan meletakkan tangannya di atas kepala mereka. Ini bukti bahwa Yesus sangat mencintai anak-anak. Itulah sebabnya Yesus bilang sama para murid, tidak boleh melarang, biarkan anak-anak itu datang padaku. Supaya Yesus mau merangkul mereka, memeluk mereka, bahkan Yesus meletakkan tangan dan memberkati mereka. Kemudian dalam bagian bacaan ini, pada ayatnya yang ke-15 itu, Yesus meletakkan tangannya atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam bagian pembacaan ini dikatakan bahwa orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Yesus sangat menghargai anak-anak, Yesus sangat menghormati anak-anak, mengasihi anak-anak. Mengapa Yesus katakan bahwa anak-anak, orang-orang seperti ini yang mempunyai kerajaan sorga? Ini ada hal yang penting sekali yang dimiliki oleh anak-anak. Anak-anak ini belum memiliki hak
hak hukum gitu, kedudukan. Mereka masih anak-anak yang bergantung sepenuhnya pada orang tua. Itulah sebabnya Yesus mau mengingatkan mereka bahwa mereka ini tidak memiliki kedudukan. Mereka tetap punya kedudukan status itu sebagai anak-anak yang bergantung pada orang tua. Itu mau mengisyaratkan kepada kita, mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, maka hidup kita seperti anak-anak tadi yang tidak memusingkan siapa yang itu yang ini dengan kedudukan, dengan status, tetapi tetap ada dalam mereka dalam keberadaan sebagai anak-anak yang hidup dan bergantung. Jadi diingatkan kepada kita bahwa anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya harus seperti anak-anak kecil yang bergantung. Kita percaya Tuhan sama dengan menyerahkan hidup kita seutuhnya dipimpin dalam Tuhan, sebagaimana anak-anak bergantung kepada orang tuanya sepenuhnya. Untuk itu, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak melarang anak-anak. Tuhan ingin supaya anak-anak itu datang padanya. Sebab pertama, Tuhan mengasihi anak-anak, Tuhan menghargai anak-anak, Tuhan sangat menghormati anak-anak. Tuhan ingin supaya anak-anak itu harus datang kepadanya. Dalam kesempatan ini, kita ini baru berjumpa. Sudah sekitar kurang lebih 4 bulan kita tidak bersama-sama berada di persekutuan ibadah anak dan remaja, sekolah minggu. Kita masing-masing beribadah di rumah masing-masing, bersama orang tua, bersama kakak dan saudara kita. Sejak tanggal 17 Maret sampai dengan sekarang, kita masih tetap ada di rumah masing-masing dan berdoa. Untuk itu, kita diingatkan bahwa kalau Tuhan sayang kita, Tuhan sangat hargai kita, maka Tuhan akan pilih kita di situasi kita sekarang, itu, dimana kita sangat takut dengan yang namanya virus corona. Kita pasti mau keluar bergaul dengan teman, kita sudah diingatkan tidak boleh keluar dan bermain, atau dari luar masuk cuci tangan dan lain-lain. Dan pasti kita menjadi takut, kapan selesainya corona. Tapi mengingatkan kita bahwa Tuhan kita punya kekuatan, Tuhan kita itu punya kuasa, Tuhan kita itu punya kasih. Untuk itu, Ia akan melindungi kita sebagaimana Dia ingin untuk anak-anak datang padanya. Maka sebagaimana itu pun juga Dia akan melindungi anak-anak bersama dengan orang tua di tengah-tengah keadaan kita sekarang ini. Kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Kita juga tidak tahu kapan ada obatnya untuk menghentikan semua ini. Tapi kita yang kita tahu dan kita percaya adalah kita punya Tuhan yang punya kuasa dan punya kasih. Dan Tuhan telah menunjukkannya dalam tugas tanggung jawabnya, melayani banyak orang, melakukan mujizat-mujizat. Bahkan dalam kecapaiannya, Tuhan tidak memulangkan anak-anak, membiarkan anak-anak itu. Walaupun sesungguhnya para murid ini capek, bahkan mereka bilang tidak boleh datang ganggu. Tuhan bilang tidak,
biarkan anak-anak itu datang padaku. Tuhan ingin untuk memeluk, merangkul. Tuhan juga akan menjaga anak-anak. Walaupun kita tidak bersama-sama dalam gedung gereja, sekolah minggu, bersama-sama dengan kakak-kakak pengasuh, teman-teman sekolah minggu yang lain, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang menghampiri kita di tiap hidup kita masing-masing bersama orang tua. Sebab Tuhan menyayangi kita. Tuhan tidak mau membiarkan kita sendiri dalam ketakutan. Dan itu yang Tuhan buktikan. Ketika anak-anak datang, Tuhan rangkul, Tuhan dekap dengan penuh kasih sayang. Dan anak-anak merasa terlindung. Anak-anak merasa kuat, merasa bahagia, merasa damai di tengah-tengah pelukan kasih sayang Yesus. Itulah sebabnya virus boleh berjalan, boleh berkembang. Sekehendak virus silakan, tapi kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut karena Tuhan telah menjaga kita, merangkul kita, membawa kita menjadi anak-anaknya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak sendiri dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam rasa khawatir. Tuhan tetap menjaga dan melindungi, memeluk anak-anak bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara kita. Tuhan minta kita datang kepadanya. Bukan saja datang ke gereja, tetapi di dalam rumah kita bersama orang tua, datang kepada Tuhan di dalam doa-doa, ibadah bersama. Tuhan tidak melarang kita. Malah Tuhan bilang, biarkanlah mereka datang kepadaku. Tuhan sangat baik, amat baik. Tuhan bilang, biarkanlah anak-anak itu datang padaku. Tuhan sangat mencintai anak-anak. Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Untuk itu, kita tetap datang padanya, walaupun kita berada di tengah-tengah situasi ini. Kita percaya bahwa kekuatan kuasa Allah yang di sorga, yang di dunia ini, itu akan menolong kita. Bahwa dunia yang penuh dengan kejahatan, bahkan penyakit ini tidak menghantam kita di dalam segala kehidupan kita. Sebab Tuhan punya kekuatan yang menyelamatkan kita. Untuk itu kita percaya sungguh bahwa Allah, Tuhan Yesus yang kita percaya ini sedang bekerja di sekeliling kita. Di saat COVID atau virus corona ini berkembang, Tuhan ada. Dia bekerja di sekeliling kita, menjaga kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita. Untuk itu kita anak-anak sekolah minggu, secara khusus Jemaat GKI Silo Entrop, diingatkan, peduli pada kita. Allah mau kita datang padanya di tengah-tengah kehidupan kita di rumah masing-masing. Dan kita harus minta selalu pada Tuhan supaya Tuhan memberi kita untuk terus bersaksi dalam kehidupan kita. Pasti anak-anak punya kesaksian. Aduh, Tuhan Yesus sudah tolong saya, mama, bapak, kakak-kakak, sejak virus ini ada di tengah kehidupan kita. Kami tidak kesulitan, kami ada makan, kami semua sehat. Pasti anak-anak punya kesaksian seperti itu.
Untuk itu, kita diminta untuk juga menyaksikan kasih sayang Tuhan yang telah memanggil kita menjadi anak-anaknya kepada orang lain. Kita berdoa bagi mereka dan kita lakukan bagi mereka. Ya, kita juga bersyukur karena tanggal 2 Juli anak-anak sekolah minggu merayakan doa syukur bagi sekolah minggu secara khusus GKI di Tanah Papua. Di tahun ini memang kita tidak lakukan seperti biasanya, semua berkumpul dan melakukan ibadah bersama. Justru sangat istimewa. Kali ini istimewa sekali. Anak-anak ada dalam perayaan doa syukur di tiap-tiap rumah-rumah, di masing-masing punya rumah. Ini sangat istimewa, berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Untuk itu keistimewaan dari perayaan hari doa syukur sekolah minggu, kita betul-betul bersyukur. Sebab Tuhan tetap menjaga, menolong, mengasihi kita sampai dengan saat ini. Tuhan tidak membiarkan anak-anak sekolah minggu GKI Silo Entrop sendirian. Tuhan ada bersama dengan anak-anak sekolah minggu di GKI Entrop, tapi juga ada jemaat-jemaat yang lain. Tuhan bersama dengan kita semua di tempat kita masing-masing. Iya, untuk itu anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mau pendeta mau kasih ingat firman Tuhan dalam ibadah kita ini mengingatkan kita tentang Tuhan yang punya kuasa, tentang Tuhan yang punya kasih, dan Tuhan rindu untuk semua kita datang padanya. Datang pada Tuhan bagaimana? Semua duduk tenang, lipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Itu kita telah datang pada Tuhan dan kita tenang baca firman. Itu kita telah datang pada Tuhan. Sebab Tuhan senang, Tuhan membuka tangannya menanti anak-anak. Siapa yang mau datang pada Tuhan? Menerima pelukan kasih sayang Tuhan. Siapa yang mau mengalami rasa damai bersama Tuhan? Semua anak-anak pasti mau, tidak ada yang tidak mau. Sebab kita sungguh percaya akan Yesus yang memberi kepada kita kekuatan, yang menjaga dan memelihara kita, bahkan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi anak-anak di tengah-tengah kehidupan kita semua dalam situasi kita kini, di mana kita belum terlepas dari virus ini. Supaya kita tidak takut, tapi kita percaya kita punya Tuhan. Kalau tidak ada yang punya masker, jangan takut. Tidak ada yang punya alat pelindung diri, jangan takut. Facial, jangan takut. Aduh, saya takut karena saya tidak punya ini. Hati-hati, jangan sampai saya juga kena virus. Caranya gampang. Keluar dari rumah, ingat, masuk rumah cuci tangan. Tangan ini harus bersih. Kita punya diri juga harus bersih. Di rumah juga harus bersih. Makan yang baik, istirahat yang baik, cuci tangan. Ini penting. Keluar pakai masker. Jaga jarak. Penting. Sebab Tuhan Yesus sudah beri kita hikmat, akal untuk bisa melawan virus. Lebih dari itu, alat pelindung diri kita yang utama adalah Yesus. Itu alat pelindung diri kita yang utama adalah Yesus. Untuk itu kita jangan takut bahwa sebentar saya keluar main sana, saya pulang kemarin saya sakit karena virus ini. Berdoa,
supaya Yesus menjadi alat pelindung selalu ada, menjaga kita. Sebab kalau kita ada dalam rangkulan Tuhan, apa mau lawan? Tidak ada yang melawan. Pasti kuasanya menjaga kita. Itulah sebabnya anak-anak, kita diminta untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada di sekeliling kita yang menjaga, memelihara, dan merawat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan telah memberi kepada kami kesempatan sebagai anak-anak sekolah minggu GKI Silo Entrop dalam persekutuan ibadah ini bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Hari syukur doa anak dan remaja GKI di Tanah Papua, kami bersyukur sebab tahun ini kami lakukan setiap anak-anak di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi juga kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang Yesus rindu memeluk kami, merangkul kami, memberkati kami. Roh Kudus, tolong kami anak-anak, pimpin kami anak-anak, supaya semua kami punya kerinduan yang sama dengan Yesus untuk datang pada Yesus, menerima berkat Yesus. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa di tengah-tengah kehidupan kami tidak sendirian. Tuhan Yesus ada di sekeliling kami di dalam kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami masing-masing anak-anak, bahkan menolong kami. Dalam persekutuan ibadah ini, kami berdoa secara khusus bagi persekutuan anak dan remaja dalam Jemaat GKI Silo Entrop, Badan Pelayan, ketua, hingga pengasuh-pengasuh di tiap-tiap kelas. Tuhan Yesus berkati, beri kekuatan, kesehatan bagi kakak-kakak pengasuh, biar mereka dalam kesetiaan mereka tetap melayani anak-anak ini. Tapi juga kami berdoa untuk koordinator par tingkat klasis dalam tugas tanggung jawabnya di klasis GKI Jayapura. Kami juga berdoa untuk kepala bidang par tingkat sinode dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dan kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Tuhan berkati supaya lewat gereja kami banyak orang dibawa ke dalam kerajaan. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, anak-anak dalam jemaat kami, orang tua kami dalam tugas tanggung jawab mereka, memelihara kami, mendidik kami, menafkahi kami. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan bagi setiap orang tua kami, supaya mereka kuat, sehat, menjaga dan memelihara kami semua anak-anak. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak kami berdoa untuk adik-adik kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan Yesus berkati. Bahkan kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang dekat dengan kami, tapi juga yang jauh dari kami. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga berdoa, memohon pertolongan Tuhan bagi kami semua,
di tengah-tengah berkembangnya virus corona. Tuhan tolong kami, para medis dalam tugas tanggung jawab, tolong mereka yang ada dalam sakit corona. Kami percaya bahwa dalam pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberi kesembuhan, bahkan Tuhan menjaga para medis dan semua orang yang terlibat. Tuhan akan jaga mereka. Segala upaya yang dilakukan, kami terus berdoa memohon Tuhan Yesus berkati. Jaga kami semua sepanjang kehidupan kami dari waktu ke waktu. Sebab kami sungguh sadar bahwa kami ini hidup di tengah dunia yang berdosa. Jaga kami supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Jaga kami supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Tuhan telah menolong kami lewat acara ibadah syukur yang dilakukan oleh sekolah minggu GKI Silo. Tuhan berkati semua, Kakak Egen, Kakak Sinta yang dengan setia menolong Kakak Erni dan kakak-kakak pengasuh yang lainnya untuk melakukan siaran ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta berkati semua kami Jemaat GKI Silo dalam kehidupan kami bersama-sama. Dan kami juga minta ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan Yesus, sucikan kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, setelah tadi kita dengarkan cerita firman Tuhan, sekarang ada kreativitas yang akan dilakukan oleh adik-adik di rumah. Mau buat? Kita buat sama-sama ya. Ya adik-adik, itu tadi gambar untuk kelas anak kecil. Selanjutnya untuk anak tanggung, kita membuat atau menyusun doa. Jadi adik-adik anak tanggung di rumah kelas 4, 5, 6 itu membuat atau menyusun doa dengan pokok doa adalah tentang virus corona yang sedang kita alami saat ini. Bagaimana adik-adik di rumah dan bagaimana menghadapi virus corona. Adik-adik berdoa, lalu doa itu adik-adik tuliskan. Kemudian untuk yang remaja, SMP, SMA ya, kalian membuat pesan dan komitmen pengembangan pusat pembinaan sekolah minggu yang ada di Skyland. Jadi kita punya gedung pusat pembinaan anak dan remaja yang ada di Skyland yang sementara proses pembangunan, kita sama-sama berdoa untuk proses itu. Nah, adik-adik menulis pesan dan komitmen. Apa pesan adik-adik dan apa komitmen adik-adik untuk pembangunan pusat pembinaan tersebut. Ya, demikian kita punya kreativitas untuk hari ini yang bisa kita buat di rumah. Adik-adik bisa mengumpulkan hasil yang adik-adik kerjakan kepada pengasuh. Ya, adik-adik sekalian di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik dimohon berdiri semua. Kita akan sama-sama menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku dan Dia penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia.
segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima berkat dengan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Badan Pelayan PAR dan kami seluruh pengasuh yang ada mengucapkan Selamat Hari Doa Syukur PAR GKI Setanah Papua. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak dan kita semua. Shalom. Shalom.